Hmm. Kalau sebenarnya tadi yang dibahas itu standar nasional pendidikan dan apa, hak guru ya. Tapi, sebenarnya sudah ada regulasi yang terbaru, saya kirim aja ya. Teman-teman nanti bisa dibuka untuk yang terbaru tahun 2022, itu ada Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebentar. Nah, ini hari ini 7 deh. Nah, itu ya, sudah bisa dibuka tuh. Teman-teman di grup saya kirim. Silakan masing-masing untuk membuka di gadgetnya masing-masing. Yang pertama adalah nah, ya kalau kita lihat dari regulasi yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022. Regulasinya untuk apa? Untuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru. Ya, aparatur sipil negara di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Bagaimana dengan guru swasta, Bu? Biasanya kalau ada tunjangan-tunjangan atau tambahan penghasilan bagi guru seperti ini, maka yang swasta kemungkinan ada melalui perda, tapi besarannya berbeda. Ya, misalnya saya kasih contoh kayak sertifikasi. Jadi kalau kita mau lihat sejarah sertifikasi, kenapa sih harus ada sertifikasi guru gitu ya? Kira-kira dan tahu nggak jawabannya kenapa harus ada sertifikasi guru? Kenapa? Ada yang tahu? Tahu nggak sertifikasi guru itu apa? Sertifikat. Ya, guru diberi sertifikat. Diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat. Untuk apa? Bukti. Sebagai bukti pengakuan atas kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh guru. Makanya dulu kalau mau apa namanya? Kalau mau dapat sertifikasi itu biasanya saya kalau tidak pemberkasan secara banyak bisa dilakukan dengan mengikuti lomba-lomba berprestasi tingkat nasional. Jadi kalau saya dulu ikut lomba yang pernah saya cerita, jadinya saya dapat sertifikasi lebih cepat. Nah, sertifikasi guru ini diberikan besarannya kalau untuk PNS itu biasanya mengikuti golongannya, kelas dan golongannya ya. Tapi kalau swasta itu dipukul rata menjadi 1,5. Tetapi sebenarnya nanti kalau kemudian si guru swasta ini sudah lama dan bisa melakukan impasing persamaan jabatan dengan ASN, nanti yang dia dapat sama dengan seperti yang ASN dapat. Ini sertifikasi. Jadi pemerintah memberikan ya sedikit penghargaan gitu ya kepada para guru dengan meminta mereka untuk mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu sebagai bukti dan pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar ya. Kalau kita melihat dari regulasi yang saya share itu, Bu kayaknya jadi PNS enak deh gitu ya. Hmm.
Ya enak nggak enak itu tergantung bagaimana kita menjalani. Ya kan, mau jadi PNS mau enggak. Dulu kalau saya pernah, saya pengen deh jadi PNS," terus ada yang komentar, "Betapa rendahnya cita-citamu," katanya gitu. Tapi kalau kata Mbak Nana, anak muda sekarang nggak perlu bermimpi jadi PNS, tapi Anda perlu mencoba dan mencarikan lapangan pekerjaan, bagi generasi muda, intinya menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, itu kalau kata Mbak Nana ya. Oke, kalau kembali kepada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022, di sini juga disebutkan sama dengan teman-teman tadi menyampaikan, guru itu siapa sih? Pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, dan lain sama lah intinya ya. Tapi di sini kemudian disebutkan kalau kita jadi guru itu kita punya nomor NUPTK ya, nomor unik pendidik dan ketenaga pendidikan. Kalau dosen ada NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, pada ketika Anda menjadi guru atau, apa, ketika Anda sudah berprofesi sebagai guru, maka Anda punya tunjangan profesi yang diberikan oleh pemerintah. Sama sama halnya yang diberikan pada ASN. Tetapi beban kerjanya ditentukan. Misalnya saya ngajar hanya, seminggu itu 3 jam kali 3 gelas, 3 kelas, maka berarti hanya 9 jam. Nah, itu kalau saya, mengajukan sertifikasi ataupun sertifikasi saya sudah keluar, ketika saya mengajukan pengajuan pencairan tidak bisa, karena jamnya kurang. Tetapi kalau saya punya jabatan lain, misalnya saya sebagai sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau jadi kepala sekolah atau, mungkin saya di bidang, kesiswaan atau apa. Nah, itu ada beberapa, jabatan-jabatan yang alokasi waktunya apa namanya, disamakan jamnya sebagai, dengan guru mengajar ya. Nah, tugas-tugas sampingan itu. Nah, nanti ini dibaca aja sendiri, prinsipnya sebenarnya semua guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, namun dengan ketentuan dan syarat yang berlaku gitu ya, SK berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku, apa saja syarat dan ketentuannya silakan teman-teman nanti membaca sendiri. Bahkan ada tambahan penghasilan juga dari guru yang di daerah. Nah ya, namun apakah kemudian semua guru dapat? Dikembalikan kepada kemampuan dari pemerintah daerahnya, Pemdanya. Mungkin kalau di Jakarta tinggi ya. Nah, guru-guru yang ngajar di Jakarta itu gajinya besar-besar mungkin. Ya, tetapi kemudian kalau sudah di daerah ya kembali menyesuaikan dari pendapatan APBD ya, anggaran pendapatan daerah. Nah, oke, nanti dibaca saja. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah PP nomor 4 tahun 2022. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang SKL dan seterusnya ya. Jadi ini kita akan mencoba membedah lagi tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pernah sering Anda dengar pasti Standar Nasional Pendidikan itu nomor 20 tahun 2023. Tahun 2003, ya kan? 2023 belum ya. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, ada sebuah regulasi yang baru. Ini saya boleh share screen nggak, Mbak? Boleh, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, ada PP yang terbaru, di mana PP ini menjelaskan tentang standar nasional pendidikan, ya, mengikuti menyesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah. Ciri dari kurikulum Merdeka Belajar ini kalau saya lihat adalah standar nasionalnya, tujuan pendidikannya sama, tetapi yang membedakan adalah kurikulum Merdeka Belajar memiliki profil pelajar Pancasila yang sebelumnya tidak ada. Masih ingat ya? Kita sudah bahas itu dan saya sudah jelaskan berulang-ulang ada 6 elemen. Elemennya itu ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, lalu kemudian mandiri, berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, bersikap kritis, gotong royong gitu ya. Nah, itu ada 6 tuh.
Semuanya saya berharap untuk bisa dipahami dan itu dilaksanakan dalam pembelajaran. Maksudnya Anda semestinya punya tanggung jawab bagaimana 6 dimensi ini bisa Anda integrasikan dengan tema pembelajaran yang ada di kelas. Bahkan kalau perlu menjadi sistem, yang ada di sekolah, satuan pendidikan semestinya. Karena kan sebenarnya bagus semua 6 ini. Ya kan, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu kemudian ada kebinekaan global. Lalu kemudian ada apa? Mandiri, ada sikap kritis, ya kan? Lalu kemudian ada gotong royong. Apalagi satu lagi? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian kritis, kemudian gotong royong, satu lagi apa, Mbak? Kok saya lupa? Ada yang masih ingat? Mandiri, Kreatif. gotong hah? Kreatif. Oh ya, kreatif ya. Ada 6, ada kreatif satu lagi. Nah, nanti itu ada elemennya masing-masing. Oke ya. Nah, di dalam apa namanya? Regulasi ini saya langsung menimbang nggak perlu ya. Kita cukup lihat bahwa peraturan pemerintah nomor apa 4 tahun 2022 ini sebagai pengganti dari regulasi ataupun peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Maka kalau Anda mau tanya, kalau kita mau tahu Bu tentang standar nasional pendidikan untuk 2022 ini, dan tahun 2 sampai kemudian kurikulum berikutnya kurikulum Merdeka Belajar, maka mengacunya tidak lagi pada regulasi ataupun peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 karena sudah ada yang baru. Karena setiap ada perubahan, maka peraturan pemerintahan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi. Gitu ya. Oke. Nah, apa isi daripada Standar Nasional Pendidikan? Disampaikan bahwa untuk STPPA kalau di TK itu enggak ada standar kompetensi teman-teman, tapi bunyinya adalah STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, aspek perkembangan yang harus dikembangkan ataupun yang difokuskan kepada anak usia dini adalah ada 6. Tetapi 6 ini dulunya pada kurikulum 2013 bunyinya adalah nilai agama moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi, dan satu lagi adalah seni. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar dirubah menjadi nilai agama dan moral, Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat. Sebenarnya ini sudah kita bahas minggu lalu. Jadi ini mereview saja ya. Kalau untuk anak SD, semoga semua masih ingat bahwa SKL kita yang dulunya 2013 adalah sikap pengetahuan dan keterampilan, maka pada kurikulum Merdeka Belajar ada 3 hal. 1, apa tuh? Ya kalau disingkat sih beriman, bertakwa, berakhlak mulia gitu ya. Kemudian yang kedua, karakter nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah kompetensi literasi dan numerasi ya. Semoga ini mereview lagi dan mengingatkan kembali. Jadi nanti kalau ibu-ibu guru ngajar anak SD, maka ingatlah bahwa tugas Anda mengajar itu untuk menjadikan anak didik Anda pertama menjadi insan yang beriman dan bertakwa, kedua dia punya karakter Pancasila, yang ketiga dia harus bisa atau kita juga wajib menanamkan dan mengembangkan literasi dan numerasinya, kompetensi, kemampuan literasi dan numerasi, gitu ya.
Sedangkan untuk anak SMP, untuk poin pertama dan kedua sama, poin ketiganya adalah, ini saya minggu lalu saya sampaikan juga, poin ketiganya adalah menjadi anggota masyarakat, maaf, poin ketiganya adalah meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi perbedaan yang antara level dasar dan level menengah dan menengah atas hanya pada poin 3. Kuncinya Anda diminta untuk mengembangkan kompetensi sikap kemandirian untuk kalau sudah SMP dan SMA. Maka nanti teknis dan cara mengajarnya pun untuk anak SD dan SMP dan SMA cukup berbeda ya, sangat berbeda tentunya karena kalau sudah di SMP dan SMA, Anda lebih banyak untuk, apa namanya, mengajarkan sikap kemandirian bukan hanya dalam sikap mandiri, anak itu bisa ini, bisa itu, bukan ya. Tapi sikap belajar mandiri, sikap bertanggung jawab, kayak gitu-gitu loh, ya. Itu yang harus ditanamkan kepada anak SMP dan SMA. Termasuk penugasan-penugasan itu kalau bisa, mandiri, yang sifatnya lebih, membangun kemandirian anak untuk bisa dia kerjakan secara mandiri, tidak lagi dibimbing, didetailkan oleh, didampingi gitu ya. Nah, itu kalau nanti ketika Anda menjadi guru, maka fokus Anda adalah bagaimana kalau sudah SMP dan SMA, selain beriman, bertakwa dan, Pancasila, karakter Pancasila, tapi juga harus ada, kemandirian. Nah, untuk anak SMK atau kejuruan sama, Bu, sama. Ya, sama. Nanti tinggal bagaimana dia memiliki sikap mandiri itu untuk hidup kejuruannya. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf, ini kan ada titipan oleh nih. Ibu kan lagi ke Jakarta nih sama Lydia. Ada titipan jajan, roti oleh buat Mbak Ula sama Mbak Emi. Besok Mbak Ula ke Iki enggak? Oh iya, nggak apa-apa. Taruh di sana aja deh dulu, nanti gampang kita ambil. Kering kah? Iya, takutnya. Oh, bukan, roti basah, sisir basah tuh. Oh, besok ya. ada jadwal PIK enggak? Ya, nggak apa-apa, besok bisa diambil karena besok ada abahnya ke arah situ. Biar nanti dicangking. Ya. Segmen di Iki ya Mbak ya. Aku titipin di kantor Mas Dawud gitu ya, bilang ke Satpam ya. Iya, iya. Makasih banyak loh. Saya jadi ngerepotin kita. Makasih ya Mbak. Enggak, makasih ya Mbak. Maaf nih. Kata Ibu takut nggak keburu mampir ke Mbak Hula. Ibu juga lagi kurang sehat nih, batuk sampai terkencing-kencing. Jadi kalau mau kemana-mana itu. Iya, iya, iya. Nggih, nggih, nggih. Makasih Mbak. Nggih, sami-sami. Salam. Oke, lanjut ya. Standar kompetensi lulusan pada jenjang oke. Kalau perguruan tinggi seperti teman-teman ini sebenarnya standar kompetensi lulusannya itu ada 3 juga, gitu ya. Yaitu mana ini? Ini nih. Pertama, menjadi anggota masyarakat beriman bertakwa, punya karakter Pancasila, dan yang berikutnya adalah punya pengetahuan, keterampilan, kemandirian, menemukan, mengembangkan, menerapkan ilmu. Ini ada jenjangnya. Kalau S1 mungkin baru menemukan. Jadi sepertinya pemerintah sudah membuat fase-fase. Kalau levelnya masih S1, maka dia punya pengetahuan, punya keterampilan, kemandirian, namun sifatnya lebih kepada baru menemukan, belum mengembangkan. Jadi makanya sampean kalau teman-teman buat skripsi itu kan sebenarnya hanya pembuktian teori saja ya, dan judulnya pun hampir semua kalau di PAI itu mirip-mirip lah gitu ya.
Oke, karena memang sifatnya masih bukan ada temuan ada nggak ketidaksesuaian dengan teori yang dipakai dan seterusnya, ya gitu-gitu saja kan. Kemudian kalau sudah tesis, maka wajib mengembangkan. Sedangkan kalau sudah doktor, maka sudah harus menerapkan ilmunya ya, ilmu terapan gitu ya, diterapkan ilmunya. Bukan cuma sekedar untuk menemukan ya. Baik, ini nanti sisanya teman-teman silakan dibaca sendiri ya. Saya hanya ingin memberi garis bahwa untuk Standar Nasional Pendidikan untuk kurikulum Merdeka Belajar itu mengacu kepada PP nomor 4 tahun 2022 ya. Oke. Ini nanti silakan dibaca lah Bu, kok ini ada kurikulum dasar menengah itu materinya ini mata pelajaran yang harus diampu. Misalnya nih, untuk SD ya, dasar dan SMP, mata pelajaran wajib pendidikan agama, Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, kejuruan dan muatan lokal. Ya. Nah, sedangkan Bu itu kok ada pendidikan Pancasila ya? Padahal kan kita kemarin hanya PAI dan kewarganegaraan ya. Nah, ini yang saya masih belum bisa memastikan apakah memang ada pelajaran Pancasila. Tapi kalau menurut saya karena pemerintah sudah meminta kita untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, maka yang dimaksud di situ adalah profil pelajar Pancasila. Sebentar lagi saya bukakan tema apa saja dan bagaimana cara melaksanakannya. Tapi yang terpenting Anda tahu bahwa pelajaran wajib seperti yang tadi disebutkan, ya. Kemudian kalau mau bahasa itu disampaikan oleh pemerintah bahasa bukan cuma bahasa Indonesia, tapi harus ada bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ngajar bukan cuma bahasa Indonesia doang pelajarannya, ada bahasa Inggris sudah bahasa Inggris kan sudah pasti Bu ya. Kalau perlu ditambahkan ada bahasa Arab ya kan. Nah, bahasa daerah juga perlu. Meskipun kadang boleh jadi anak-anak yang bukan daerahnya itu pasti akan merasa kesulitan. Ya kan? Maka paling bagus kalau untuk bahasa daerah ini diaplikasikan dengan atau melalui proyek-proyek saja. Misalnya ada kegiatan apa itu pentas seni daerah gitu ya. Nah, nanti di situ anak-anak kemudian ada yang dari Sunda apa namanya? Berbicara dengan bahasa Sunda dan seterusnya lah ya. Nah, dan paling bagus lagi kalau mau pakai simbol-simbol saja yang paling gampang. Sebenarnya bahasa daerah ini tetap penting teman-teman. Teman-teman kalau di Bandara Surabaya itu di mana Juanda, itu mereka kalau mengumumkan itu bahasanya bukan cuma bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan dilanjutkan dengan bahasa Jawa, ya. Nah, saya jadi bangga kalau mendengar seperti itu, ya. Nah, nyuwun nyuwun apa sih pangagungi pangapunten apalagi gitu-gitulah ya. Saya sendiri juga nggak bisa sebenarnya. Oke ya. Lalu kemudian untuk muatan kurikulum yang terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran, modul blok atau tematik. Jadi boleh juga tuh beberapa pelajaran dijadikan bidang studi yang terintegrasi atau dijadikan satu rumpun misalnya juga boleh. Kalau saya sukanya menjadikan pelajaran-pelajaran yang terkait itu menjadi satu rumpun ketika saya mengevaluasi, ketika mereka membuat satu kegiatan, ketika mereka kemudian buat sebuah proyek supaya mereka bisa saling terkait. Misalnya kayak ini, kurikulum pendidikan tinggi wajib, kalau ini pelajaran, per kampus ya. Tetapi kalau misalnya ini saya jadikan kalau saya di sekolah dulu, ketika saya jadi pimpinan, maka agama, PPKN, itu Pancasila saya jadiin satu rumpun, bukan ada saat di kelas ya, tapi ketika kemudian membuat integrasi pembelajaran. Nah, untuk perguruan tinggi seperti teman-teman, itu wajib pelajaran nggak boleh ditinggalkan ada PAI. Ada Pancasila, ada kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Teman-teman belajar kan? Meskipun di IKI, ada kan PPKN? Ada Belajar dong. Ibu. Bahasa Indonesia juga ada ya. Nah, Ya, Ibu. cuman yang saya belum tahu untuk
Pancasila dan agama. Kalau saya ngajar di STAN itu agama sudah pasti ada PAI. Materinya apa Bu? Ya materinya umum, lebih kepada akidah, fikih, akidah syariah gitu ya, akhlak. Lalu kemudian nanti dibahas lagi lebih didetailkan di dalam akidah itu apa saja, syariah apa saja. Tapi saya lebih sering mengembangkan dengan konteks kekinian. Misalnya anak-anak saya suruh diskusi kalau syariah itu sekarang sudah banyak berkembang hukum-hukum apa namanya yang seperti dropship, terus apalagi jual beli online kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu biasanya saya kembangkan itu anak-anak saya suruh minta mencari hukum-hukumnya. Mereka tidak bisa menghukumi sendiri, maka mereka harus mencari tahu dari mana? Ya dari MUI, dari DSM UI, saya biasanya begitu. Nah, kalau untuk anak perguruan tinggi memang kalau bisa seminimal mungkin jangan dijelaskan. Misalnya tentang kewarganegaraan, alangkah baiknya kemudian mereka diskusi atau kemudian mengamati, menganalisa kondisi masyarakat, misalnya begitu dan seterusnya ya. Saya biasanya begitu. Nah, yang menarik biasanya diskusi itu akan berkembang. Seperti hari ini misalnya saya mengajar tentang akhlak. Itu yang presentasi mahasiswa, tapi kemudian mereka mengembangkan sendiri dalam bentuk diskusi bagaimana kemudian hukumnya anak yang lahir di tempat prostitusi dan dia besar di situ sampai pokoknya sampai dewasa di situ bagaimana apakah dia kemudian tetap punya kewajiban untuk menjalankan agama dan seterusnya itu diskusinya berkembang seperti itu. Terus ada yang anak penghafal Al-Qur'an gimana? Kan bukannya menghafal Al-Qur'an itu nanti kalau nggak diulang atau lupa nanti berdosa. Bagaimana kalau kemudian apa namanya? Apakah mana yang lebih baik? Apakah dia menghafal tapi dia lupa atau lebih baik dia tidak menghafal tapi dia tidak dosa, misalnya begitu. Berkembang, senang saya. Kalau ngajar itu mahasiswa itu mereka mengambil tema-tema tertentu yang kemudian mereka diskusikan ya. Seru-seru. Nanti tinggal kita sebagai dosen atau pembimbing tinggal meluruskan saja. Misalnya, oke, kenapa kemudian Rasulullah kenapa Allah SWT memfirmankan gitu misalnya. Saya lebih langsung kepada to the point di akhir biasanya bahwa kalau begini begini, kalau begini begitu, begitu aja gitu ya. Kayak tadi misalnya gimana anak yang hidup di doli? Di situ orang tuanya semua pasti suci semua. Nah, nanti gimana? Apakah dia nanti tetap harus mukallaf itu? Nanti dia tetap masuk neraka padahal kan dia nggak berdosa misalnya begitu. Nah, tapi kan kalau anak sudah mulai mumayyiz, sudah mulai dewasa, maka dia sudah mukallaf, dia harus mencari kebenaran. Nah, orang-orang di sekelilingnya yang tahu tentang kebenaran punya kewajiban untuk mendakwahkan karena bunyi ayat-ayat Al-Qur'annya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Misalnya begitu ya. Lalu kemudian disampaikan bahwa kata Nabi, "Man ra'a mungkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi atau wa huwa adhaful iman," gitu ya. Nah, kalau orang lihat kemungkaran ya harus dibetulkan. Membetulkannya dengan cara apa? Ya dengan cara kalau dia punya kekuasaan silahkan diubah dengan kekuasaannya. Nah, kalau dia maksudnya nggak semena-mena juga ya. Maksud Ibu bahwa kalau dia memang punya kuasa di situ, maka dia membuat regulasi, peraturan, misalnya tidak boleh keluar malam atau apa begitulah ya. Oke. Baik, ini kemudian boleh nanti dibaca sendiri dan dilanjutkan. Pada prinsipnya ada beberapa yang dihapus, tapi ada juga yang ditambahkan. Dan yang poin yang terpenting adalah dari sekian banyak ini adalah yang SKL-nya aja ya. Bu itu kan sudah ada di SKL, iya, tetapi masih tetap dari acuan standar nasional pendidikan ya. Nah, ini. Oke. Oke, berikutnya seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman bahwa kalau kurikulum Merdeka Belajar itu yang membedakan dia dengan kurikulum sebelumnya kurikulum 2013 adalah profil pelajar Pancasila, Anda perlu tahu temanya. Jadi saya itu punya mimpi gini loh, teman-teman ini kan kita kan di dalam
kuliah, mata kuliah pengembangan kompetensi pendidikan ada kompetensi profesional ya. Nah, harapan saya ketika Anda kemudian paham benar kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya, maka itu sudah bisa dikategorikan bahwa Anda adalah guru yang profesional. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita profesional tapi kita tidak memahami kurikulum itu dengan benar. Maka yang terpenting adalah kembali dan merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, tadi kalau yang saya bicara dari kemarin itu kenapa Ibu kok merujuk ke peraturan lagi, peraturan ya memang itu yang menjadi acuan dan pedoman kita, bukan kata-kata orang. Ya, kalau kita mau bicara kurikulum loh ya. Kalau kita mau mengimplementasikan tidak lagi pendapat-pendapat orang, tetapi sesudah yang menjadi regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau mau dikembangkan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk aturannya tetap mengikuti yang sudah ketetapan pemerintah, gitu ya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ternyata teman-teman juga perlu dipahami bahwa nggak cuman sekedar, "Oh ya profil pelajar Pancasila 6 elemen tadi ya tolong kembangkan." Tidak. Jadi setiap sekolah punya kewajiban untuk membuat satu proyek untuk level SD, kemudian SD maaf TK, kalau bisa 2, SD-nya 2, kalau bisa 3 begitu ya. Nah, SMP-nya itu 2, kalau bisa 3, begitu juga dengan SMA. Jadi pada, apa namanya, pada prinsipnya teman-teman untuk yang, profil profil pelajar Pancasila, profil ya, profil pelajar Pancasila itu tuntutannya adalah membuat kegiatan, ya. Jadi tuntutannya adalah membuat kegiatan, membuat proyek dengan tema ataupun, dimensi yang 6 tadi, tapi tetap, apa namanya, dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Nah, mana sebentar, saya mau nunjukin, ini dia. Nah, tema-temanya untuk anak SD dan SMP itu berbeda. Jadi nanti kalau sudah jadi guru perlu dipahami bahwa pemerintah ini inginnya kepada para guru membuat satu proyek kegiatan. Proyek itu kan kegiatan ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman membuat satu kegiatan yang mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, Bu, nanti terbatas dong, Bu, kalau temanya ditentukan. Tema ditentukan nggak apa-apa, tapi subtemanya kan kembali ke kita. Dan kontekstualisasi pekerjaannya ataupun kegiatannya kan juga kembali ke kita, menyesuaikan kebutuhan dan daerahnya masing-masing. Makanya kalau mau bikin kegiatan profil pelajar Pancasila, yang terpenting adalah Anda pahamkan dulu kepada stakeholder yang ada di sekolah. Lalu setelah mereka paham, ajak mereka membuat sebuah perencanaan. Setelah mereka membuat perencanaan, baru kemudian melaksanakan, ya kan? Jangan lupa ada dokumentasi dan kemudian ada mengevaluasi, ya. Nah, ini adalah beberapa tema yang harus digunakan untuk pendidikan anak usia dini ataupun untuk anak sekolah dasar. Kalau anak PAUD, jadi anak usia dini, itu temanya Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, ya. Kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Ini ada kontekstualisasinya dari tema ini, begitupun sama dengan untuk yang SD. SD temanya gaya hidup berkelanjutan. Contoh kontekstualisasinya misalnya ada banjir. Ya, bagaimana hutan supaya nggak gundul. Nah, ini tergantung daerahnya. Anda kalau mau pilih sesuai, jangan, oh iya ya, kalau gitu kita banjir aja loh, daerahnya enggak banjir kok bahas banjir.
ya. Banjir tuh kalau misalnya di Jakarta, di kota-kota besar. Kalau di tempat Anda mungkin, ya saya tidak mengatakan di tempat Anda dari daerah, tidak ya. Maksud saya kalau kemudian Anda di daerah, lihat potensi apa yang ada di daerah Anda yang harus dimitigasi, mitigasi itu diantisipasi supaya tidak terjadi bencana. Apa misalnya ya, selain banjir mungkin ada yang lain, apa penggundulan hutan dan tergantung daerahnya. Gitu ya. Kemudian kearifan lokal. Kontekstualisasinya, misalnya kalau Jawa Barat, sistem masyarakat kampung naga. Kalau Anda dari Kediri, misalnya kalau di Kediri itu ada kampung Inggris, ya kan? Nah, nanti Anda dari daerah mana lagi, lihat apa. Oh, di kami ada kampung unik, Bu, kampung warna-warni, boleh. Nah, kearifan lokal ini kayak kita mengambil dari kebudayaan budaya masyarakat yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengeksplorasi kebudayaan masyarakat yang kita tinggal ya. Lalu kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika berarti kan mengarah kepada kebersamaan, keberagaman gitu ya. Nah, bagaimana keberagaman di lingkungan masyarakat ini tidak menjadikan perpecahan. Jadi kalau temanya kalau anak SMP atau anak SMA jangan diajak-ajak ke kontestasi politik, cebong kampret nggak boleh ya. Nah, justru mereka inilah yang harusnya kita minta untuk bisa menunjukkan sikap toleran atas keberagaman yang ada di masyarakat. Ini perut agak sakit karena kena AC tadi ya. Puasa juga. Oke, kemudian ada bangunlah jiwa dan raganya. Kontekstualisasinya apa ya? Bagaimana kita bisa meminta kepada anak-anak untuk menjaga sikap kemandirian, ya, menjaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian ada suara demokrasi. Nah, ini menarik sebenarnya. Jangan diambil kontestasi politiknya sebenarnya. Yang terpenting itu adalah sikap musyawarah, lalu kemudian sistem demokrasi Indonesia, udah itu aja. Bagaimana mencontohkan, oke kalau pemilihan desa regulasinya bagaimana nih? Apakah kemudian masyarakat memilih langsung atau seperti apa? Begitu juga dengan presiden, begitu juga dengan kepala daerah, begitu juga dengan wakil rakyat dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dicontohin sebenarnya. Ada rekayasa dan teknologi. Rekayasa dan teknologi ini Anda bisa mengambil sebuah inovasi sederhana yang apa dengan menerapkan teknologi. Jadi gini, misalnya nih di daerah Anda penghasil singkong aja, andaikan ya. Nah, oke saya kasih contoh yang clear, yang jelas deh. Di daerah Jawa Tengah itu ada istilah nasi beras porang. Mungkin pernah dengar ya, saya juga pernah cerita. Apa itu beras Sharitake. Ya itulah, orang Jepang tuh. Nah, itu ternyata yang banyak di daerah Jawa Tengah. Nah, bagaimana kemudian andaikan kita bisa memproduksi lebih besar lagi, kemudian bagaimana distribusi, bagaimana itu kan, nah, ya kan? Ini namanya rekayasa teknologi ya. Nah, kalau kewirausahaan jelas, namanya juga wirausaha, berarti usaha apa nih yang bisa kita ekspor dari daerah kita? Oh, kita produk makanan, Bu, keripik singkong. Oh, kita keripik apa itu? Pisang coklat kayak di Lampung tuh ya, keripik pisang coklat. Oh, kalau kita ini Bu, apa namanya? Kue-kuean, oh roti, apalah ya. Jadi itu yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Teman-teman bagaimana mengembangkan sikap 6 dimensi tadi, saya ulang, beriman bertakwa, akhlak mulia, yang kedua adalah kebinekaan global, lalu kemudian ada mandiri, ada kritis, ada kreatif, dan ada kebinekaan global. Beriman bertakwa dan akhlak mulia, kebinekaan global, sikap mandiri, kritis, kreatif, mandiri, kritis, gotong royong. Nah, ya. Nah, gotong royong. Jadi harapannya
6 dimensi tadi bisa masuk. Nah, Bu boleh nggak sih Bu ini temanya kita ganti? Kalau temanya jangan diganti, subtemanya boleh. Temanya tetap kearifan lokal, subtemanya misalnya Anda mau ambil apa di daerah Anda, gitu ya. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan lingkungan untuk bisa memberikan dikembangkan gitu ya, supaya bisa menjadi, energi misalnya ya. Nah, sekarang ini kan lagi Ibu dengar ada kita mau produksi etanol kalau nggak salah. Nah, ini etanol ini juga kalau diproduksi besar ya manfaatnya juga besar dan seterusnya lah, ya. Jadi andai kan semua guru mengerjakan ini, semua seluruh pelosok Indonesia, luar biasa. Maka ada berapa jumlah UMKM daerah yang bisa terangkat, ada berapa jumlah budaya lokal yang bisa kita lestarikan ya kan, andai kan semua guru paham itu. Makanya saya dari awal ingin mengajak teman-teman memahami ini, supaya nanti teman-teman di lapangan bisa mengerjakan, bisa menjalankan ya. Nah, karena sejatinya nanti yang melaksanakan adalah guru ini bukan saya, ya teman-teman sendiri. Jadi inilah yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, dan pada saat melaksanakan profil pelajar Pancasila itu ada bukan cuman, oh ya kita bikin tema ini ya, oh ya habis itu kita bikin kegiatannya ya, udah selesai, nggak bisa begitu. Ya, tapi Anda punya kewajiban untuk sampai pada tahap evaluasi. Jadi dievaluasi kegiatannya, bahkan sampai penilaian loh. Jadi jangan salah, anak-anak kita nilai dari seluruh kegiatan yang sudah kita buat, gitu ya. Sebenarnya ada yang menarik di sini, kenapa kemudian ada profil pelajar Pancasila. Mulanya pemerintah itu mengambil kalimat dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa ini kalau pakai bahasa saya ya, anak didik gitu, murid itu nggak cukup loh, dia hanya didekatkan dengan kehidupan mereka saja ya. Maksudnya nggak cukup, pengetahuan saja, maaf. Tetapi bagaimana caranya anak didik kita itu juga bisa mengalaminya, itu kata Pak Ki Hajar Dewantoro, bukan kata-kata saya. Jadi sehingga kita butuh proyek ini, gitu ya. Nah, mengacu dari situ dan ada yang menarik di sini, ada seorang bernama Ningsih. Jadi gurunya mengambil tema detektif gurita. Kenapa kok ibu gurunya pakai tema detektif gurita? Karena ternyata di daerahnya itu penghasil, produk gurita terbesar salah satunya. Maka disinilah si anak kemudian mengeksplorasi, apa gurita itu seperti apa, dia hewan yang tinggal di mana, keistimewaannya apa, manfaatnya apa, dari gizi itu apa, gitu ya. Kalau itu kemudian dijalankan banyak yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Saya yakin banyak yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Jadi guru tidak perlu banyak-banyak bicara, tapi cukup bisa memberikan dampak gitu ya dengan melalui kegiatan yang sudah sepakati di awal dan dijalankan oleh peserta didiknya. Seperti ini. Nah, detektif gurita. Dia eksplorasi semua gurita sampai akhirnya dia kemudian membuat produk. Ya. Nah, di sini yang diambil temanya adalah gotong royong melalui proyek profil. Jadi pilih satu, lalu kemudian terapkan. Bu, bukannya di sini juga ada kemandirian. Oh iya, kalau mau dicari sebenarnya ini dimensi dari 6 profil pelajar hampir semua ada. Misalnya kreatif iya, gotong royong iya, ya kan? Kalau saya sih semua ada ini. Mandiri iya, karena guru cuma ngebimbing saja, sisanya mereka melaksanakan sendiri ya. Nah, mungkin es teh, orang awalnya suka minum teh kemudian bikin, rumah apa itu, kedai namanya Es Teh Indonesia. Saya seumur-umur belum pernah minum es teh Indonesia itu. Katanya enak katanya, tapi saya nggak tahu. "Rasanya enak Bu," katanya, kata anak saya. Eee, Misalnya nih sekarang itu yang lagi rame, anak mahasiswa atau anak muda itu odeng-odeng, tahu nggak odeng-odeng? Yang itu loh yang
Alfa, makanan apa sih itu? Ya Korea-Korea gitulah ya. Nah, nah itu kenapa nggak kemudian diarahkan kepada lokal saja, kearifan lokal. Ya tadi misalnya beras porang, Bu, tapi kan nggak menarik. Supaya lebih menarik, hasil produksinya itu apa namanya, di dimodifikasilah. Kemudian, bagaimana dibikin kreativitas supaya makanan itu menjadi sesuatu yang berkelas misalnya, ya kan. Kesannya cuman apa ya, yang makanan dari bahan murah tapi berkelas penyajiannya. Ya contoh kopi lah, kopi itu kalau kamu tuang di gelas, pakai gula, selesai. Tapi kalau kemudian dibikin kopi kekinian, ada kremernya, ada ininya, ada itunya, menjadi, sesuatu yang luar biasa ya. Nah kayak tadi, es teh apa sih? Paling juga teh pakai air panas sama gula ya kan? Tapi ternyata dia mampu membuat sebuah perusahaan dengan judul es tehnya itu yang meskipun saya belum pernah merasakannya, tapi menjadi sesuatu yang istimewa dari sebuah es teh saja. Teh gitu ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini dibaca sendiri ya, bahwa Anda kalau mau bikin profil pelajar Pancasila itu harus kontekstual, harus holistik, kemudian berpusat pada peserta didik. Ini dibaca ini penting nih. Kemudian harus mengeksplor gitu ya. Jangan yang penting ada aja, biasanya gitu. Ya, saya sendiri juga pernah jadi guru, jadi saya tahu. Ya udahlah, pokoknya yang penting ada aja lah gitu ya. Oke ya. Itu mungkin yang bisa saya sedikit yang saya tambahkan teman-teman dan saya berharap teman-teman nanti sudah siap untuk melaksanakan khususnya profil pelajar Pancasila. Yang penting dari profil pelajar Pancasila Anda tahu dulu 6 dimensinya, Anda tahu dulu elemen dari setiap dimensinya dan Anda tahu bagaimana cara merencanakan sampai melaksanakan dan mengevaluasi. Jangan lupa setiap setiap proyek itu harus dievaluasi dan didokumentasi. Itu karena itu memang tujuannya hasil karya anak, ya, kegiatan-kegiatannya dari awal sampai akhir itu kalau bisa guru nggak usah ikut-ikut. Mulai dari menerima tamu, mulai dari MC, mulai dari jualan kalau memang ada jualan. Mulai dari apa aja itu kalau bisa semuanya adalah siswanya. Senang ya kalau kayak gitu ya. Guru. Tapi Bu kan kalau anak TK nanti tetap aja biasanya orang tua oke lah kalau anak TK. Kalau anak SD, SMP, SMA ya sudah nggak perlu saya rasa. Ya kan? Kadang-kadang kalau dikasih kesempatan orang tuanya lebih sibuk dari anak muridnya. Nah itu saya nggak terlalu suka kalau ngasih ke orang tua itu. Akhirnya mereka berlomba-lomba cari bahan-bahan yang bagus supaya hasilnya bagus, tapi dia nggak mikirin edukasinya di mana gitu, ngedidiknya di mana gitu, yang penting happy, bisa hasil maksimal dan bisa menang gitu kan kalau orang tua. Jadi saya jarang melibatkan orang tua, paling, saya minta, mendampingi aja, mencarikan produknya bolehlah. Tapi kalau sampai didesain, sampai di pameran, sampai ini enggak, kalau saya enggak mau itu. Mengundang iya, supaya mereka banyak beli ya kan. Nah nanti anak-anak jadi marketingnya. Bu, ini Bu, jadi kalau orang tua kalau kita undang pusing. Aduh Bu Hulai, semua ditodong saya sama anak-anak suruh beli. Nggak apa-apa lah Bu, nggak mungkin cuma setahun sekali ya kan, tapi kan anak-anak jadi senang. Yang terpenting hasil karya anak ada semua, sehingga orang tua bisa melihat perkembangan anaknya. Itu kalau saya. Jadi profil pelajar Pancasila ini bukan sesuatu yang baru buat saya sebenarnya. Karena bukan saya sombong ya, karena itu sekolah saya yang hebat, bukan saya. Sekolah saya dari awal berdirinya itu sudah menggunakan, projek seperti ini. Nah, jadi saya, ini mah udah pernah sering kita lakuin, cuman memang temanya itu nggak dibatasi kalau kita kan. Nah, kalau pemerintah kan dibatasi tadi. Nggak apa-apa juga, bagus juga kok temanya, tinggal Anda mencari subtemanya aja kalau menyesuaikan. Oh iya ya, kayaknya di sekolah kita lagi banyak anak itu yang, apa itu, jadi misalnya kebinekaan. Oh, di anak kita ini ada anak, sekolah pindahan dari Papua misalnya, dari mana ya, ambil tema kebinekaan, nggak apa-apa.
kita jelaskan kepada anak Papua bahwa kamu harus turut bangga loh sebagai anak Papua. Nah, dan sekarang Papua sudah semakin maju ya. Nah, cuman saya agak nyesek juga. Saya itu pernah ngambil hasil laporan si itu yang kemarin baru ditangkap tuh NMB itu. Siapa sih namanya? Bupati atau apa tuh? Pak Gubernur. Dia itu pernah bikin laporan bagus banget. Laporan tentang Papua ya, keberhasilan Papua. Bagus banget. Banyak keberhasilan dia itu. Kalau saya lihat dari bukunya ya, buku elektroniknya itu dan kemudian disampaikan gitu. Tapi kalau saya dengar-dengar kemarin baru ketangkep sama KPK. Ya wallahu alam ya. Kita nggak tahu ya. Semoga kalau memang ada kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan bisa terus dirasakan sehingga dia dapat pahalanya ya. Bukan dia non muslim, mau non muslim apa enggak non muslim, pahala dosa kan bukan urusan kita. Yang penting kita doakan yang baik-baik saja kan. Itu saja dari saya teman-teman. Selamat terus belajar menjadi guru, menjalankan kurikulum yang terbaru dengan segala kelebihan dan kekurangan dan agak keribetannya mungkin ya bagi yang baru. Tapi insya Allah kalau dijalankan sih enggak. Asal mau aja. Kadang-kadang mau apa enggak, ya kan? Kalau enggak mau ya itu repot. Kalau mau ya berarti harus berupaya bagaimana itu bisa terimplementasi semaksimal mungkin versi Anda. Jangan versi saya. Semaksimal mungkin versi Anda. Jadi bukan kadang-kadang kita pahamnya begini Bu, jangan-jangan salah, nggak ada salah. Orang pemerintah juga nggak bisa menjadikan ya contoh yang ideal gitu ya, karena kan masih baru. Nah, yang penting kita nggak keluar dari regulasi, yang penting kita nggak keluar dari aturannya, yang penting kayak gitu aja kalau saya. Jadi saya tuh suka nyoba aja, urusan salah benar urusan belakangan. Yang penting bisa tersampaikan. Oke, baterai saya habis dan sudah maghrib. Sepertinya kita harus berbuka puasa. Insya Allah. Saya kembalikan kepada pemakalah. Baik, Ibu, terima kasih atas penyampaian ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya ke depan dan dapat menjadi guru yang profesional. Min. Mungkin tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kita akhiri saja pertemuan pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ibu dan kepada teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya juga karena tadi sudah ditutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis, maka saya hanya menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.